dalam bahasa Ibraninya, bagaimana kemudian Tuhan menyatakan kata kami itu artinya dia itu sendiri, tidak ada yang lain. Jadi Allah berdiri sendiri, namun Allah selalu biasa mengatakan untuk menyatakan dirinya sebagai aku, kami, atau dia. Nah, itu cara Allah kemudian menyatakan dirinya kepada makhluknya. Karena kenapa? Alam semesta ini, khususnya manusia, tidak diciptakan satu masa. Semua manusia dari Adam sampai manusia terakhir itu diciptakan satu masa. Artinya hanya misalnya dalam 100 tahun itu semua manusia telah ada. Tetapi manusia itu berasal dari, artinya ketika dia mengatakan kepada Nabi Musa, Tuhan yang dimaksud di situ adalah dirinya sendiri. Sama ketika saya mengatakan kepada anak saya yang bungsu, ya kamu harus mencontoh abangmu, nak, sebagaimana abangmu itu sangat hormat kepada orang tuanya. Nya di situ merujuk kepada saya sendiri. Itu sama ketika saya berbicara kepada staf saya, kamu nggak bisa menghargai saya. Sedangkan anak-anak saya saja, dari sejak bangun tidur sampai mereka tertidur kembali, mereka sangat menghargai bapaknya. Bapak yang saya maksud di situ adalah saya sendiri. Itulah pola komunikasi Allah, komunikasi Tuhan kepada hambanya. Nah, kita lihat di dalam Yesaya 45 nomor 6, bagaimana Tuhan mengatakan dirinya tidak ada Tuhan selain aku, bil adai, merujuk kepada dirinya sendiri. Tidak ada selain aku, nggak ada, hanya aku sendiri. Tidak ada Tuhan selain daripada aku, tidak ada lainnya. Wa en on, tidak ada yang lain, hanya aku sendiri. Tetapi Tuhan mengatakan ase kami. Sama seperti di dalam Al-Quran. Contoh misalnya dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Kami di situ tanda huruf nun dengan tanda fathah. Wa ma arsalna, nun fathah merujuk kepada kami. Tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan kami. Nah, lagi-lagi muncul lagi kata kami di situ, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa, kecuali aku. Jadi diterangkan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Makanya Tuhan tidak pernah mengatakan sembahlah kami atau sembahlah kita. Selalu merujuk kepada sembahlah aku. Ketika Tuhan meminta untuk ditauhidkan, untuk penyembahan, maka senantiasa Tuhan itu akan mengatakan ana atau ni. Nah, ini yang perlu dipahami oleh teman Kristen ya, supaya dipahami bahwasanya kata kami baik dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Arab itu menjelaskan tentang kebesaran Tuhan dan juga merujuk kepada hal yang tunggal. Meski di sana karena kekuasaan Allah, maka Allah kemudian melibatkan komponen-komponen kekuasaannya itu bermain di dalam pernyataannya itu sendiri. Seperti inna nahnu nazzalna dzikr wa innahu lahafizun. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Al-Qur'an. Satu-satunya hakikat yang mewahyukan Al-Qur'an hanya dirinya sendiri. Tapi wahyu itu tidak sampai langsung kepada makhluknya dengan tanpa perantara. Makanya dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 51 adalah hal yang mustahil bagi manusia berbicara langsung kepada Allah kecuali dengan 3 hal. Yang pertama wahyu, yang kedua tabir, yang ketiga malaikat. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Jadi jangan Anda mengatakan Tuhan itu 3. Itu kebatilan yang sangat nyata. Tuhan itu satu, dan meskipun Tuhan mengatakan dia, aku, atau nya, atau kami, itu merujuk kepada hakikat dirinya sendiri. Demikian sementara, silakan disenggol lanjut.